Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mursyid Jawas. Kali ini kita akan bincang santai seputar kegiatan selama di bulan suci Ramadan. Di samping saya ini anak yang pertama. Perkenalin dulu namanya, nama lengkap. Assalamualaikum, nama saya Izzuddin Abdul Salam. Saya lahir di Banda Aceh tanggal 5 bulan 4 2007. Sekarang sekolah di mana? Sekarang sekolah di SMP Darul Quran Aceh. Ya, Dayah Darul Quran. Ya. Baik, sore ini sambil kalau bahasanya orang Bandung, ini kami sambil ngabuburit ya. Ini di selah-selah Izzuddin sebetulnya sedang mempersiapkan diri untuk jadi imam tarwih nanti malam ya. Nah, ini sudah malam ke-9 abang ya. Bisa diceritakan bagaimana Izzuddin kegiatan sehari-hari untuk mempersiapkan selama ditugaskan menjadi imam tarwih akibat kebijakan beribadah di rumah. Ya, silakan. Kalau subuh itu, ba'da subuh itu saya menghafal minimal 1 halaman. Terus biasa kalau waktu duha tuh sekitar jam-jam 10 itu murajaah hafalan tadi subuh. Kemudian habis zuhur itu istirahat, nggak lama lah. Habis bangunnya waktu asar kita sholat, ba'da asar murajaah untuk imam nanti malam. Ya, ini berarti sudah malam ke-9. Nah, Izzudnya menjadi imam itu dimulai dengan juz 1 ya? Ya, Setiap malam habis berapa halaman? 2 lembar. 2 lembar. Berarti satu rakaat itu berarti Setengah halaman. setengah halaman atau seperempat? Ya, setengah halaman ya. Berarti selesai tarwih itu sekaligus murajaah hafalan berapa lembar? 2 lembar. 2 lembar. Ya. Jadi nah, ini juga mungkin karena istilahnya juga school from home. Nah, biasanya seharusnya ini masih di Dayah, tetapi karena kegiatan semua tidak boleh ada kegiatan di sekolah, Dayah Darul Quran Aceh juga sudah lockdown sejak tanggal 16 Maret. Jadinya ya saya beruntung ya, sekarang sudah ada imam tarwih. Gimana pengalamannya imam tarwih? Ya, silakan. Ada yang kurang-kurang, jadi malam pertama sampai malam ke-8. Mungkin beberapa ada yang nggak lancar, tapi dibantu sama Abi. Bantu pening ya. Baik. Nah, ini kawan-kawan sekalian, ini juga salah satu cara ya. Jadi saya ada beberapa momen ketika proses menghafal Al-Quran, juga ketika menjadi seorang imam. Sampai hari ini saya baru menyadari siapa sih yang pertama sekali yang mempercayai saya sehingga saya bisa menjadi seorang imam dan pernah menjadi imam di salah satu masjid di Kota Makassar.
Dan juga saya alhamdulillah ketika kepemimpinan rektor UIN Alauddin saat itu, Yayan Alauddin Makassar, saat itu Profesor Dr. Muin Salim, beliau sangat mempercaya saya untuk menjadi seorang imam. Nah, mungkin baru belakangan ini saya berenung setelah beberapa momen saya kemudian berenung. Pertama sekali yang mempercaya saya untuk menjadi imam itu siapa? Ternyata setelah saya flashback ke belakang, ya ternyata yang mempercaya untuk pertama sekali menjadi imam itu ternyata adalah dari ayah saya, ya kakeknya si Izud. Saya tidak tahu. Ayah saya itu adalah, saya menganggapnya bahwa Allahu yarham, itu ketika mengajarkan kami itu banyak diam, dan dalam kaitannya dengan sholat 5 waktu, ya almarhum ayah saya itu bisa dibilang itu sudah ya mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, akan tetapi kalau mazhab Syafi'i ya salat jamaah itu adalah hukumnya, kalau kita lihat literatur fikih, salat jamaah itu di dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi itu menganggap hukum salat jamaah itu adalah sunat muakkad. Namun mazhab Syafi'i memandang bahwa salat jamaah itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Sementara mazhab Hambali memandang bahwa salat jamaah itu hukumnya fardu ain, artinya setiap individu itu wajib salat 5 waktu di masjid. Nah, ayah saya bukan mazhab Hambali, tetapi dalam pengalaman hidup dengan beliau itu dalam prakteknya itu seolah-olah salat 5 waktu itu adalah wajib. Ya, mau hujan deras, ya itu kadang-kadang itu bawa payung, tetapi itu payungnya tidak berfungsi karena deras sekali. Nah, untuk menggambarkan bagaimana saking memandang salat 5 waktu itu harus di masjid, maka suatu ketika ayah saya saat itu Kak Nurjannah Jawas itu menikah. Hampir batal pernikahannya gara-gara ayah saya saat itu tertunda kegiatannya dan sudah masuk salat zuhur. Dan semua kebingungan mencari kemana ayah. Ya saya santai saja karena saya tahu begitu azan ayah itu dimanapun ceritanya pasti cari cara bagaimana caranya itu untuk sholat jamaah di masjid. Dan saya sambil santai saya bilang ya coba cari aja dulu. Nah, untuk menggambarkan bahwa untuk peristiwa yang sangat penting saja ayah itu tetap memilih sholat jamaah di masjid. Nah, belakangan kemudian ketika saya karena saya sejak madrasah aliyah itu setelah tamat madrasah aliyah saya merantau di Makassar. Saya seingat saya kalau saya pulang ke rumah, ayah saya itu memilih tidak pergi sholat jamaah di masjid dan meminta saya untuk sholat di rumah saja. Jadi seringkali kalau saya pulang itu baik yang sholat maghrib, isya, subuh atau zuhur atau asar, ayah kemudian ya kakeknya si Zud itu meminta enggak usah ke masjid, kita sholat di rumah saja. Ya saya kemudian belakangan ya ini baru saya merefleksikan kembali mengapa ayah melakukan itu, padahal kalau saya tidak ada atau dalam kegiatan yang lain itu ayah lebih memilih sholat di masjid. Dan memang sejak seperti itu, sejak saya bahkan beliau mendidik saya sholat subuh itu dengan cara yang mungkin di lain waktu saya akan menceritakan. Nah, ternyata apa yang diberikan oleh ayah saya itu adalah memberikan kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri untuk menjadi imam. Jadi ternyata yang saya dapatkan adalah ternyata kalau dilacak
ke belakang, yang mempercayai pertama sekali saya jadi imam itu adalah ayah saya. Nah, karena sudah terbiasa menjadi imam di rumah, ketika ada tawaran menjadi imam di salah satu masjid di kota Makassar, yaitu Masjid Karungrung, ya saya santai saja. Dan alhamdulillah sejak saya terpilih menjadi imam itu, untuk tarawih itu saya sering sekali memimpin tarawih itu dari tarawih malam pertama sampai dengan malam sampai Idul Fitri. Nah, inilah kemudian ya ini coba diwariskan kepada Izud. Ya, awalnya agak kaku-kaku juga. Nah, ini alhamdulillah sudah 8 malam tarawih Izud ya. Ya. Gimana? Berarti sekarang sudah juz berapa? Juz 2, pengakhiran juz 2. Pengakhiran juz 2. Ya, berarti ini persiapan untuk nanti malam. Berarti nanti malam di akhir juz 2. Nah, ini berarti malam ke-9. Ya, mudah-mudahan ini lancar. Nah, ini juga mungkin ini hikmahnya bagi kita keluarga muslim di Indonesia, bahwa ya kalau saya ya kalau ada istilahnya dalam dalam tradisi pendidikan di Indonesia ada yang disebut dengan tuturi handayani. Jadi tuturi handayani itu adalah mungkin orang tua itu lebih memilih ke belakang, dan untuk menyiapkan generasi berikutnya ya kita persilahkan anak-anak kita untuk melatih menjadi imam. Ya, mana tahu nanti ketika besar izudnya juga bisa menjadi imam. Ya, kita tidak tahu ke depan kayak mana. Tetapi kami alhamdulillah sejak sejak malam pertama tarawih, untuk menghindari apa yang disebut dengan virus corona, ya jangan sampai kita ya walaupun alhamdulillah Banda Aceh sekarang ini masih ada 9 yang positif, ya tetapi kita menjadi pengajar dan mengimbau kepada masyarakat supaya tetap disiplin di dalam beribadah di rumah. Tetapi ya hikmah besarnya ya itu ya ini salah satunya, termasuk mendidik anak untuk menjadi imam. Dengan sendirinya kalau di rumah sudah dibangun kepercayaan, ya inilah momentum kita bersama. Nah, kadang-kadang kawan-kawan dari Sulawesi itu banyak sekali statement di Facebooknya, ini gimana calon imamnya. Ini alhamdulillah generasi kita siapkan. Ketika almarhum ayah saya menyiapkan saya menjadi imam, nah ini sekarang juga kami di keluarga sudah ada imam yang saat ini ya walaupun baru kelas 1 MSen ya hafalannya terlambat. Kawan-kawannya yang lain sudah berapa juz abang? Yang terbanyak Yang terbanyak 7 juz. Yang terbanyak 7 juz. Nah ini sekarang si abang masih sangat terlambat, baru juz 3 ya bang ya? 4. Juz 4. Oh ya, sekarang sudah masuk juz 4, mudah-mudahan lancar. Ya, mudah-mudahan ya dengan menjadi imam di Mursyid Jawas Family, ya ini juga menjadi cara untuk menguatkan hafalan, karena hafalan Al-Qur'an itu guru saya Allahyarham Muhammad Iqbal Yusuf itu adalah hafiz 30 juz, dan beliau sangat menekankan bahwa menghafal itu sangat mudah, akan tetapi hafalan lepas itu juga sangat cepat, secepat anak panah meninggalkan busurnya. Ya, demikian kita vlog kita hari ini, bincang bersama dengan Imam Izzuddin Abdul Salam. Beri salam Izzud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk keluarga muslim di Indonesia dan seluruh dunia yang menyaksikan ini. Ya, banyak hikmah yang bisa kita tarik dari adanya virus corona. Salah satunya adalah ya bagi saya Ramadan kali ini menjadi bulan pendidikan dalam rumah. Demikian vlog kita pagi ini, sore ini sambil ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.